Mbah kenapa saya itu sebelum hari raya kemarin itu saya sampai nggak mau ditemui orang selama 2 minggu. Bukan saya isolasi mandiri loh. Entah kenapa itu saya yuk jane aku yo nggak punya beban, yo nggak duwe tanggungan karena uripku tak kayak melaku sembarang kali. Tapi di hati saya itu nggak nyaman. Pas puasaan berarti ya? Pas puasa mau ke hari raya. Perasaan nggak mau enak. Kene opo? Habis itu saya habis hari raya kan, setelah PPKM mulai dibuka itu. Saya ke Jogja, soalnya Jogja itu kayak rumah kedua saya, Om. Jadi seneng aku kalau di sana itu. Kediri Jogja itu belum ada yang mengalahkan kedua itu menurut saya. Saya juga sering ke sana. Kadang nguangan yo, sama aja ya, duduk ya, sama datang ngopi nih gue. Nyamang tukang becak hati itu ayam. Iya ayam loh, memang benar. Kok iso kayak ngene? Aku sampai kayak gitu, jane Jogja ki opo nih? Aku sampai kayak gitu. Sampai tapi sekarang kita difasilitasi tol ya. Sekarang 3 jam udah nyampe. Iya, makanya. Aku sampai di situ, terus akhir itu setelah ke Jogja itu kok dapat isaroh itu ya? Iya, entah itu isaroh entah apa, kok kayak seperti itu. Jadi Cahaya Kuning mencoba, bener gak ya di titik-titik itu. Saya sama Mas Raka juga pernah sharing masalah ini. Mas Raka kok waduh gitu. Entah kenapa. Ya mungkin ya dari umpama kita buat logika aja, dari pemilih juga lebih banyak yang milenial. Milenial lebih kritis lagi. Milenial itu lebih orang-orang merdeka, menurut saya seperti itu. Jadi dia lebih cara tidak ngomong langsung hitung langkah. Ngati-ngatinya sampai 7 langkah. Sama lihat aja beberapa usaha teman-teman. Sebelum ada pandemi kan mereka sudah bermain di sosial media. Alhamdulillah kan mereka masih terselamatkan walaupun ada penurunan, tapi paling nggak tetap bisa buat tetap bisa eksis survive ya. Nah, kayak gitu loh. Nah ini kemarin makanya aku kadang itu kasihan sampai aku beberapa kali ngewangi lah sampai membuat beberapa artikel untuk teman-teman sing bikin brand cuma bingung carane, banyak yang belum siap tentang sosial media padahal ke 2024 2030 selanjutnya mau nggak mau kita sosial media. Kita harus harus bermain di situ. Terus gak iso gak dan kita harus arahnya sudah ke situ. Maksud saya itu, ayo dan belajar dari kita sekarang gak jelas ngalor ngidul, mending kita fokus di situ aja. Apa pekerjaanmu? Tapi tetap tetap budaya leluhur tetap kita harus. Budaya leluhur itu kalau kita pegang, insya Allah kerja apapun kita pasti jadi. Lalu kita otomatis kalau budaya leluhur kita pakai, akhirnya kita bisa nyawiji sama Gusti Allah dan yakin kalau orang bisa kalau kita megang budaya leluhur kan akhirnya bisa menemukan diri. Kalau bisa menemukan diri kan akhirnya menemukan Tuhan. Ning di kayak Gusti Allah wong kita nggak ada sebenarnya. Nah aku ning di sih. Ning di. Akhirnya kita kerja kan jujur. Sembarang kali apapun itu. Kita kerja tidak perlu kerja, kita ngibadah. Perkara untuk duit, untuk rezeki kan ke Gusti Allah, outputnya itu aja. Bukan terus kita kerja, aja sombong. Kadang kan orang kayak gitu, aku kerja ku ngene, aku sukses. Awakmu hardware bos, software mbak Gusti Allah. Gila dikirim nang utakmu gila malah kowe kerja ngene. Itu kan sekarang nggak ada nih anak-anak, jarang ada kayak gitu. Maksudku berpikir ngene. Dan sekarang kan sama Gusti Allah dikasih pandemi seperti ini kan akhirnya orang berpikir, iya kene tak sendiri nih Gusti Allah. Iya. Benar. Kowe sendiri sapa? Sendiri menungso, ngicak nangis bareng enggak? Nangis bareng. Dan maksudku kayak gitu. Kalau itu sudah terpikir, makanya kan dia ngomong, hal seperti ini tuh kadang itu bentuk rezeki yang berbeda. Ya memang bentuknya seperti ini sekarang. Dan itu juga ada baiti janati. Akhirnya kembali di rumah toh. Iya benar, jadilah surga. Tapi gak temu nih. Orang-orang kadang ya gak apa-apa lah, beda masing-masing. Iya, pemahaman beda. Iya, tapi apapun itu pandemi seperti ini ya cara menyelamatkan kita dengan rohani kita, hati kita bisa lebih fokus, terkontrol kene dan sing ini. Ini wujud seleksi alam bukan? Bentuk kasih sayang aja, kasih sayang seleksi. Aja, ya. Kalau seleksi itu kayak sing apik tok dijupuin ndak. Bentuk kasih sayang aja. Jadi apapun itu banyak orang meninggal itu undang-undang Allah sing wis sah, wis diketok palu wis gak ana sing mondok-mondok mana. Kalau kita pikir apa ya, pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Kalau kita mungkin istilahnya ingin menghancurkan suatu bangunan, gedung atau apa, itu mesti kan barang-barang yang bagus itu kan diambil keluar semua toh, dan baru kita hancurkan. Apa ini juga akan ada
Tapi kan ada beton yang menyangga tapi nggak kelihatan. Iya betul. Lah itu. Kita di situ aja. Kita berpikirnya di situ. Ben Allah baik semua lah gitu aja. Baik semua. Baik ya. semua. Semua baik. Sehingga raya lagi pikiran menungso dhewe. Enek wong untune merongos, menurutnya sama elek. Padahal kan di sini kan ya gak padha enek untune. Iya. Tergantung dari masing-masing. Kita wis bentuk kasih sayang ya aja. Ngelihatnya ya, angle-nya ya. Yo kadang itu sampai saya ada orang meninggal itu malah sampai di beberapa daerah sudah jangan diomongkan yang masjid meden-medeni di beberapa daerah seperti itu loh. Sampai ada yang iki kena covid tapi sampai iya, biasa. Biasa. Hari ini tuh bukan covid aja akal sehat juga jadi akal sehat itu sampai kayak gitu. Ibu temanku itu ada yang kena COVID sudah selesai sembuh 1 bulan. Sembuh 1 bulan. Belanja gitu jujur. Nurani. Jauh ya. Bukan COVID-nya yang baik sekarang. Nurani, akal pikir itu sekarang sudah lebih ada bahaya. ya. Itu makanya kenapa beberapa teman-teman kemarin aku sampai ya Allah, kepeduliannya sudah berkurang jauh ya. Itu sangat. Yang makanya akhir-akhir ini sebenarnya nggak pernah taat, akhirnya sekarang saat. Mungkin jenengan juga tahu di sosial media saya ada kegiatan sosial bagi nasi sekarang tak flor kan. Kenapa ini sih nyontoh? Alhamdulillah sekarang bukan bermaksud riak ya. Lah, iki kalau nggak tak flor nih, ini gak ada sing nyontoh mangke. Dengan kondisi seperti ini, sama tahu di jalan. Saya beli makan, pas muter ada penjual roti sama tahu lah, mungkin labanya satu roti antara 1.000 sampai 1.500. Iya. Pak, laku berapa? Laku pinten nih wow. Kasih setunggal mas, jam 1 malam, entek ke hati nih sama. Iya. Gak bersyukur ya Pak Desi sama masku gitu. Masku kita mending kegiatan yang bener-bener di circle sekitar kita bisa menyelamatkan itu. Jadi apa yang tak lakukan sekarang apa ya yang bisa bantu itu aja. Wis terserah wis. Tanggapannya terserah ya. Karena memang sekarang zamannya apa ya, maha benar netizen dengan segala cacatannya. Kita kadang ya itu mau memposting seperti itu dibilang wah golek konten itu nggak apa-apa, tapi mending gini aja. Pokoknya niatnya kita, kalau niat kita baik pasti Gusti Allah yang mesti baik gitu aja. Kalau kita kayak gitu nggak ada habisnya. Dan jangan diucapkan ya, kita jangan ucap kita ikhlas, jangan gitu ya. Cumungi nggak jadi ikhlas itu. Nggak jadi ikhlas jadinya tuh. Karena keindahan kita, kenyamanan kita saat di posisi itu memang ditaruh di situ. 2024 sekarang. 2024 sekarang. Ya kita berharap memang segera muncul. Berarti ya kembali ke pertanyaan saya yang tadi itu tadi. Mungkin apa ya? Setelah yang ke-7 ini berarti orang baru ya? Ada mungkin generasi baru sih, generasi baru ya. Generasi muda yang baru. Dan bentuk kompromi dengan alam ini ya? Pasti Om. Alam ya, menyambut. Kekasih itu piye? Enek perempuan sing teko adoh kuwi sing sampean senengi. Teko adoh sampean wis ngerasa lah kayak gitu lah. Rasa ya. Iya. Gitu. Ya moga-moga saja. Moga-moga saja ya memang ini awal dari semuanya. Awal dari semuanya. Awal dari keindahan-keindahan. Yo iki jane ya wis bagus, moga-moga lebih bagus lagi. Kalau lebih bagus lagi kan kenapa? Luar biasa. Kita minum dulu. Siap. Tapi apa namanya? Bentuk-bentuk ramalan-ramalan Joyoboyo ini kan memang sudah terbukti dan terbukti terus ya. Terus. Jadi apakah itu kita untuk ramalan-ramalan yang belum terbukti itu kita bisa mengamininya apa tidak? Saya kalau kena cecak jatuh, banyak orang yang ngomong itu nanti ada keluarga yang meninggal atau apa sih pokoknya ya. Celek. Itu rezeki. Aku gitu. Jadi gitu. Jadi
ramalan iki engko diamini apa ndaknya, kalau positif wis kita amini. Amini. Saya. Jadi gitu. Hanya orang ngimpi untune jatuh. Mikir langsung aja. Kalau saya loh, boleh kalau teman-teman yang sudah percaya banget, saya hormati juga. Kalau saya beda. Kalau saya karena jatuh apa-apa mesti, wah itu rezeki, selesai. Saya mengartikan selalu gitu. Ngimpi, kita ngimpi elek ya, berarti wah cuma ngimpi. Kalau ngimpiku bagus, diamini. Amin. Kayak jelek tinggal meludah gitu aja ya. Kan kayak gitu tuh. Tapi saya selalu kusnudon aja karena rumangsaku itu di atas ilmu sabar itu ada ilmu lagi yang namanya kusnudon, berpikir positif. Kalau kita berpikir positif terus, selesai. Pandemi seperti ini kalau kita berpikir positif, bukan positif COVID maksudnya. Orang mikirnya deh. Sekarang kita berpikir positif itu sekarang kayak malah jadi negatif. Iya, yang negatif itu malah jadi positif. Ya Allah. Jadi kayak iya. gitu. Segala hal kita ambil positifnya aja. Saya dalam bekerja dari dulu itu, orang mikir trik-trik mau kerja apa? Ya nggak ada. Dari dulu cuma diperjalankan. Saya selalu ngomong kayak gitu. Allah memperjalankan saya dulu kerja di apapun itu untuk mempersiapkan hal yang sekarang. Jadi, umpama ada pandemi sekarang ini yang benar-benar banyak yang drop dan metal akhirnya kan timbul jadi kuat. Siapa tahu saat nanti negara 10, 15 tahun, 20 tahun lagi ini berjaya dan menjadi macan. Iya. Kita mentalnya kita sudah kuat, tahu mulai sekarang. Jadi kadang itu Allah itu mempersiapkan kita untuk hal yang kita tidak tahu kapan itu nanti. Berpikir positif itu aja. Dan Allah itu suka disangka baik. Iya, dan memang kita harus ya. Kalau gitu kan masalah selesai. Sama mulai santai. Teman-teman gini, sering sharing ke rumah beberapa teman-teman ya usaha-usaha. Aku terus piye. Ya kan saya mau pikir. Kok ya ada beban, ada masalah, ya mbok pikir mumet weh. Dikae santai selesai masalah. Itu jawaban rumah saya paling simpel ya sih selesai. Akhirnya temanku ngomong gini, oh iya wis ngene gak jadi pikir ya. Nah iya wis ndak survei saiki kerja apa? Ayo golek motivasi, golek kerja apa? Gawe pekerjaan apa? Kamu bikin usaha apa? Oh iya, akhirnya kemarin dia jualan makan, laris aja nih. Lah kayak gitu kadang akhirnya di posisi hal-hal yang membuat dia benar-benar terpojok, itu ide-ide itu keluar. Dan manusia itu menjadi sejati, menurut saya menjadi pahlawan saat dia di posisi kena musibah. Kalau percaya Gusti Allah, ya Allah. Kalau bahasa motivator itu the power of kepepet ya. The power of kepepet. Iya, ini bisa nanti hashtag the power of kepepet. Di situ kan orang akhirnya kan berpikir. Nah itu, musibah itu bentuk rezeki yang berbeda kalau jenengan memahami. Ojo terus malah lantur, enak sing malah tambah ngedrop, malah buat minum aduh gak jelas. Bentuk kasih sayang ya kayak gitu.